Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada yang sudah bergabung. Coba teman-teman yang sudah bergabung, ini suaranya keluar nggak? Kenceng nggak kira-kira? Bisa komen barangkali. Ini suaranya kenceng nggak? Sambil nunggu yang lain ya. Halo, kenceng nggak ini kira-kira? Cek, cek, 1, 2. Baik, kita mulai saja. Walaupun sedikit yang nonton, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan nanti insyaallah saya rekam, saya akan bagikan juga ke teman-teman yang tidak bisa menghadiri daripada live ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, di antaranya ialah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kepada umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kenceng ya Mas Agus ya. Alhamdulillah. Mbak Hesti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran ya, alhamdulillah ya. Baik. Saya ditemani dengan beberapa sahabat ya, ada sekitar 9 orang yang nonton, mudah-mudahan bertambah banyak. Live ini adalah live kesekian kalinya ya. Karena beberapa waktu minggu yang lalu saya pun pernah live tentang kajian membahas kitab khusus ya, membahas kitab sihir, yaitu As-Salimul Battar fi Tasaddi lis-Saharatil Asyrar. Itu minggu-minggu yang lalu kita bahas, baru ada 2 kali 3 kali pertemuan. Insyaallah nanti kedepannya kita akan bahas lagi. Dan sekarang saya akan membahas tentang khusus ya. Nanti insyaallah di akhir pembahasan yang akan saya bahas, insyaallah malam hari ini saya akan membahas tentang cara ampuh untuk menangkal atau untuk mengobati guna-guna ataupun mengobati sihir. Cara ampuh untuk mengobati guna-guna orang-orang yang terkena guna-guna ataupun orang-orang yang terkena santet ataupun sihir. Itu berdasarkan studi kasus ya. Studi kasus yang saya lakukan pada saat saya ngeruqyah. Itu banyak sekali yang sembuh, baik yang pasien yang ringan maupun yang berat-berat itu sembuh. Nanti saya akan sampaikan beberapa pasien yang berat ya, dan cara mengatasinya bagaimana. Kemudian nanti di akhir saya akan adakan ruqyah online, ruqyah jarak jauh melalui live streaming ini ya. Saya akan berikan kepada memfasilitasi kepada teman-teman yang ingin berobat ya dengan jarak jauh. Apakah bisa dilakukan? Bisa ya, sangat bisa. Ruqyah online itu bisa dilakukan dan hasilnya signifikan, cukup bagus. Saya udah uji cobakan. Saya udah eksperimenkan ke beberapa orang, alhamdulillah. Kemarin saya mengeruqyah jarak jauh, ada yang di Kalimantan ya, kemudian Bangka Belitung, ada yang terkena sihir pelet, sembuh 1 kali ruqyah. Kemudian meruqyah kebanyakan Kalimantan sih, yang terkena gangguan jin biasa sembuh. Sampai saya meruqyah ke Abu Dhabi ya. Alhamdulillah sampai ke Abu Dhabi itu melalui jarak jauh, terkena gangguan jin juga, itu sembuh dengan 1 kali ruqyah. 1 kali ruqyah itu online.
Insyaallah kita akan adakan ruqyah online setelah kajian ini, setelah pembahasan ini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ada 14 orang yang menyimak, mudah-mudahan bisa istiqomah. Jadi begini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat, yang saya akan angkat itu cara ampuh untuk mengobati guna-guna sihir, santet dan sebagainya ya. Nah, kita harus membedakan ya. Jadi pertama yang akan kita bahas ini cara ampuhnya ini betul ya, saya nggak bohong. Jadi cara ampuh di sini itu berdasarkan studi kasus yang saya gunakan, yang saya geluti. Jadi saya ketika mengobati pasien beragam macam ya. Ada yang terkena gangguan jin biasa, ada yang terkena guna-guna, ada yang terkena memang gangguan psikis. Kemudian ada yang bermasalah akalnya dan sebagainya. Nah, ini saya angkat, saya akan kasih tahu, akan bongkar malam hari ini caranya. Dan saya ambil dari kasus-kasus yang berat. Biar nanti ketika menemukan kasus-kasus yang ringan, ya, menemukan kasus-kasus yang ringan itu tidak begitu susah. Kenapa? Karena yang beratnya sudah dibahas, sudah ketahuan. Jadi bagaimana caranya menangkal, mengobati, ya, menyembuhkan orang-orang ataupun yang terkena guna-guna ataupun sihir ataupun santet. Caranya gimana sih? Cara yang ampuh, cara yang mudah, cara yang gampang. Yang pertama yang saya akan bahas, kita harus tahu dulu apa itu sihir. Nah, ini sebenarnya kajian-kajian untuk para praktisi, tapi nggak apa-apa kalau yang bukan praktisi juga. Ya, jadi ya alhamdulillah yang sudah hadir ya. Boleh barangkali untuk like ya dan bagikan. Kalau memang kajian ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain ya, di-share. Jadi yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, apalagi ini seorang peruqyah, mungkin ada beberapa teman kita yang di sini seorang peruqyah, tapi nggak apa-apa walaupun bukan peruqyah, barangkali nanti saudara kita, kemudian teman-teman kita mempunyai gejala-gejala yang mirip-mirip kena guna-guna ya. Karena jujur sekali guna-guna itu, jadi bahasa ini jangan jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang terkenal itu guna-guna kan, guna-guna, kemudian ilmu hitam, kemudian santet ya, itu sebenarnya sama. Di Indonesia itu istilah-istilah seperti itu sama. Kalau dalam bahasa Arabnya dinamakan sihir ya. Jadi sihir, santet, guna-guna, ilmu hitam itu sama. Kalau guna-guna itu secara umum ya, secara umum. Kalau ilmu hitam itu ilmunya. Jadi ilmunya. Sementara santet itu kalau kita lihat di Wikipedia itu, santet itu adalah upaya untuk mencelakakan orang, itu namanya santet. Dalam bahasa Arab dirangkum menjadi satu kalimat yang namanya sihir. Bagaimana cara mengobati sihir? Bagaimana cara menyembuhkan sihir? Yang pertama, orang yang terkena gangguan sihir, orang yang terkena sihir, ya, itu pasti akan pasti akan bersinggungan dengan dua hal. Yang pertama, dia akan terkena gangguan jin. Yang kedua, dia akan terkena gangguan sihir itu sendiri. Itu aja. Jadi orang yang terkena gangguan, orang yang terkena santet, orang yang terkena guna-guna, orang yang terkena sihir, pasti akan bersinggungan dua hal. Yang pertama adalah dengan jin itu sendiri, dengan jin. Yang kedua dengan santet atau dengan sihir itu sendiri. Makanya kita harus bisa menganalisa. Ini seorang praktisi ruqyah itu harus bisa menganalisa. Jadi jangan sampai ketika meruqyah itu, di ruqyah dibacakan Quran muntah.
Di ruqyah bacakan Quran muntah, ya nggak apa-apa sih. Kalau untuk pemula nggak apa-apa. Jadi puncaknya itu adalah dengan muntah baru sembuh gitu ya. Nah itu. Tapi kalau yang susah-susah, nah itu gimana coba? Nah itu harus kita analisa. Jadi ketika kita menyaksikan orang yang terkena gangguan, apalagi gangguan sihir, gangguan santet, ini yang baru gabung silakan ya, apa namanya, untuk nyimak terus. Nanti insya Allah di akhir saya akan adakan ruqyah online ya, ruqyah secara jarak jauh di akhir pembahasan ini ya. Nanti ada sesi tanya jawab, silakan yang mau bertanya setelah pembahasan ini. Nah, yang perlu kita ketahui, kita lanjut. Apa namanya? Harus menganalisa jin. Jadi orang yang terkena santet biasanya dia pun terkena gangguan jin. Kenapa? Karena si dukun yang mengirim santet, dukun yang mengirim guna-guna, dukun yang mengirim sihir itu biasanya dia mengkolaborasikan sihirnya dengan jin. Jadi sihirnya itu dibawa oleh jin. Terkadang sihirnya itu dijaga oleh jin. Gitu ya. Kita harus bisa menganalisa. Yang pertama, jin. Harus bisa menganalisa macam-macam jin. Macam-macam jin. Kenapa? Karena kalau kita sudah menganalisa macam-macam jin, kita bisa menganalisa karakter jin. Beda-beda. Orang yang terkena gangguan jin itu jinnya pun berbeda-beda, macam-macam. Ada yang jin biasa, yang iseng-iseng masuk ke tubuh manusia. Nah itu jinnya jin mudah, dikeluarkan dengan ruqyah itu mudah, insya Allah. Hitungan detik itu keluar. Pengalaman saya ketika di ruqyah dengan izin Allah keluar dengan lama ya. Ada jin, macam jin yang dia diikat dengan perjanjian, atau jin peliharaan, atau jin kukutan, atau jin nasab ya. Jadi ini macam kedua ya. Yang pertama tadi gangguan dimasuki oleh jin yang biasa-biasa aja ya. Yang kedua adalah jin nasab atau jin peliharaan. Jin peliharaan, jin macam seperti ini biasanya dia adalah jin-jin yang dipakai orang untuk membentengi ya. Seperti orang dia mempunyai ilmu silat, dia punya khaddam jin kan, untuk membentengi dirinya atau untuk membentengi, mempagari rumahnya. Jin macam ini tidak akan merusak tubuh tidak akan merusak tubuh manusia ataupun tidak akan merusak tubuh si si temannya atau yang si punya jinnya. Ya bisa merusak juga tapi nggak terlalu parah ya. Terlalu parah seperti macam santet atau guna-guna. Yang ketiga, jin-jin kiriman. Nah, ini jin-jin kiriman. Jin-jin kiriman itu adalah jin-jin yang dikirim oleh dukun. Nah ini jin macam ini yang harus kita fahami gitu. Sehingga motifnya bisa diketahui. Kalau jin nasab, motifnya untuk menjaga tuannya, membentengi tuannya ya. Ketika ada jin yang mengganggu, dia akan membentengi. Ketika ada jin, ada sihir yang menyerang, dia akan bentengi ya. Ada lagi jin yang memang iseng, masuk ke tubuh manusia iseng. Saya pernah meruqyah orang yang diikuti jin, kemana-mana ikuti jin gitu ya. Sampai ketika dia melihat kaca, kok ada perempuan di belakang gitu. Saya ruqyah, ternyata jin yang ada di rumahnya ngikut. Di ruqyah sebentar keluar. Itu jadi menganalisa jin itu penting. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui karakternya. Ketika kita tahu karakternya, kita bisa mengetahui motifnya. Ketika kita bisa mengetahui motifnya, mengobatinya pun gampang. Oh ini kalau jin-jinnya itu dia ketika kita ruqyah, jinnya itu ngeyel untuk keluar, bahkan dia siap mati untuk mempertahankan misinya. Nah itu biasanya jin kiriman dukun. Pengalaman saya itu pasti jin kiriman dukun. Dia siap mati mempertahankan misinya. Kalau si fulan nggak cerai, saya nggak akan keluar, saya lebih baik mati. Nah itu jin-jin kiriman. Begitu. Nah teman-teman, yang pertama ya, kita harus mengetahui, menganalisis jin ya, macam-macam jin. Tadi disebutkan ya, jin biasa, kemudian jin-jin yang dia dipelihara seperti jin nasab, kemudian jin-jin kiriman, jin-jin kiriman dukun.
Yang kedua, kita harus menganalisa sihir. Kita harus bisa menentukan macam-macam sihir. Sihir itu beda-beda. Sihir itu beda-beda. Kalau Syekh Abdul Salam Bali, ya, Syekh Abdul Salam Bali seorang praktis ruqyah, ahli fikih, beliau seorang fuqaha, termasuk ahli fikih juga. Beliau membagi dari sisi tujuan, dari sisi orientasi sihir itu apa. Ada sihir itu yang tujuannya itu untuk merusak perasaan. Untuk merusak perasaan itu biasanya dinamakan sihir mahabbah. Kalau dalam bahasa kita ini orang-orang Nusantara, ya, itu dinamakan pelet. Gitu. Ada sihir yang bertujuan untuk menghancurkan diri seseorang atau untuk melukai seseorang secara fisik, ya, bahkan membunuh. Nah, itu sihirnya sihir membuat penyakit, tipe sihir membuat penyakit. Kemudian ada sihir yang ditujukan untuk merusak akal, itu namanya sihir gila. Itu namanya sihir gila. Nah, itu diantaranya seperti itu. Sebenarnya banyak, ya. Itu aja yang dibahas. Jadi harus tahu ini sihirnya jenis apa. Nanti ketika kita tahu macam-macam sihirnya, maka karakternya pun akan tahu. Kalau sihirnya itu jenis sihir pelet, sihir mahabbah, maka biasanya dia akan menghantam daripada hatinya. Maka nanti ngeruqyah pun difokuskan di daerah hati sini, karena yang dihantam hati, ya, dihantam hati. 3 hari yang lalu saya meruqyah orang Kalimantan yang terkena pelet, terkena sihir pelet. Jadi kalau ketemu orangnya itu baru dikenal, tapi kalau ketemu itu kayak nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika ngomong lewat telepon itu kayak berhubungan katanya, kayak berhubungan intim, ya, kayak berzina. Itu dahsyatnya pelet begitu. Walaupun kita ngomong di telepon itu kayak berhubungan intim, itu dahsyatnya pelet begitu. Padahal orangnya baru ketemu katanya. Saya ruqyah 1 kali lewat online begini sembuh. Saya buat testimoni itu saya kirimkan di Facebook, ya, di fanpage ada itu testimoninya. Itu pelet, ya, dia menghantam ini, perasaannya tuh dibikin 2. Jadi dipaksakan untuk menyukai orang lain, padahal dia udah punya suami. Nah, itu, ya. Jadi kalau orang nggak menyadari dia terkena sihir, bahaya. Ini seolah-olah dia, gitu, ya. Perasaan saya kok bisa suka sama orang lain, ya. Padahal bukan perasaan dia. Itu merupakan sihir yang dimasukkan oleh syaitan, oleh jin kepada hatinya. Maka difokuskan untuk meruqyahnya dalam hati. Nanti dipegang hatinya, terus nanti juga akan luluh, akan hancur. Kemudian ada sihir pembuat penyakit. Tergantung penyakitnya, ya. Ada yang sampai kembung, kemudian ada yang sampai cacat. Saya pernah ngeruqyah orang yang terkena sihir sama dokter di rongsen. Sama dokter di rongsen itu ada batu empedu, batu ginjal. Diruqyah lewat telepon, bukan video call, telepon. Kemudian si pasiennya alhamdulillah merasakan perubahan yang sangat luar biasa, yang tadinya tidak bisa tidur, bisa tidur. Besok di rongsen udah nggak ada batu ginjalnya, nggak jadi diruqyah, nggak jadi dioperasi. Harusnya dioperasi, besoknya pulang. Insyaallah itu sihir penyakit, ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara mengobati, kemudian cara cepat, ya. Saya bongkar nih. Ini berdasarkan studi kasus saya, ya, ikhwan-ikhwan, ya, teman-teman. Ini fakta, saya juga sudah share pasien-pasien saya testimoni. Saya kasih testimoni. Nah, itu saya tanyakan langsung ke orangnya. Sampai sekarang alhamdulillah udah sembuh, ya. Jadi biasanya kalau saya itu mengobati,
Saya suka tunggu dulu seminggu, tanya lagi, masih ada keluhan gak Bu? Pak, alhamdulillah udah nggak ada keluhan. Saya tanya lagi 1 bulan kemudian, saya tanya dia lagi sampai beberapa bulan, sampai 1 tahun saya tanyakan. Ternyata alhamdulillah perubahannya itu signifikan, luar biasa dahsyatnya. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana cara ampuhnya, teman-teman? Kalau kita nih punya saudara yang terkena guna-guna, kena santet ya, kemudian kena sihir, apalagi kalau ada teman-teman di sini yang dia menjadi seorang praktisi ruqyah. Nah, ini berdasarkan studi kasus saya ya, cara yang saya gunakan. Cara ampuh mengobati guna-guna itu kita fokus di buhul. Ya, ikhwan, fokus di buhul. Ini teman-teman ada yang sharing ke saya, Kang, ini gimana? Kok saya nguruqyah orang yang terkena guna-guna, kok nggak sembuh-sembuh? Sembuh 1 hari sakit lagi, sembuh 2 hari sakit lagi. Diruqyah 1 hari, 1 bulan muncul lagi. Itu berarti buhulnya nggak ketemu. Buhulnya nggak ketemu. Buhulnya harus fokus di buhul, dihancurkan, diketemukan buhulnya, kemudian dihancurkan. Teman-teman yang baru gabung, alhamdulillah ya. Coba yang yang baru bergabung bisa di like ya, supaya yang lain kemudian bisa di share. Bisa di-share biar teman-teman yang lain bisa memanfaatkan merasakan kemanfaatan acara ini ataupun pertemuan kita kali ini. Jadi cara ampuhnya itu fokus di buhul ya. Barangkali ada yang baru belajar ataupun yang baru tahu apa sih buhul. Buhul itu benda sihir ya, Pak Ibu ya. Buhul itu benda sihir. Dalam bahasa Arab disebut uqad. Dalam bahasa Arab disebut uqad. Dukun biasanya ketika dia menyihir, dia pasti pakai dukun. Allahu Akbar. Dia pasti pakai buhul. Ini udah agak loading nih. Ketika dukun itu menyihir, dia pasti pakai buhul. Mayoritas pakai buhul. Apalagi yang sihir-sihir yang sakti ya, itu pasti pakai buhul. Nih saya kasih 3 ya, 3 di antara pasien-pasien saya yang parah ya. Yang pertama ada Ibu Nining, pasien saya ada namanya Ibu Nining dari Purwakarta. Saya udah share juga ibunya ya, saya testimoni. Itu beliau pasiennya cukup parah sampai masuk rumah sakit ya. Masuk rumah sakit, di dalam dirinya itu ada batu empedu sama batu ginjal. Itu di ronsen sama dokter, ternyata ada batu ginjal, batu empedunya. Kemudian beliau tidak bisa, tapi anehnya dalam tubuhnya itu kayak ada yang bergerak-gerak, kerawak gitu. Kayak ada yang menggerus-gerus, ada yang kayak ada yang makan-makan begitu. Waktu itu saya lagi ngaji, di telepon, ruqyah lewat telepon. Kemudian dia kesurupan. Pada besok harinya ketika mau dioperasi, ternyata batu empedu, batu ginjalnya sudah nggak ada. Kemudian pulang. Nah, kemudian setelah beliau pulang, saya ruqyah di rumahnya, sembuh tuh. Kemudian beberapa hari kemudian sakit lagi, udah sembuh sakit lagi. Ini kan luar biasa parah ya, karena sampai tidak bisa bangun, sampai tiduran, sampai sakit nggak bisa tidur, sampai mau dioperasi, luar biasa. Ini dahsyatnya sihir. Nah itu saya pun awalnya bingung ya, teman-teman, saya awalnya bingung. Ini sebenarnya saya ruqyah udah kurang lebih setahun yang lalu saya ruqyah, muntah, sembuh ya. Kemudian beberapa bulan kemudian saya ruqyah, muntah, sembuh. Nah itu puncaknya itu sampai masuk rumah sakit, diperiksa ada batu ginjal sama batu empedu. Di ruqyah lewat telepon, keangkat batu ginjal, batu empedunya, sihir yang berbentuk batu ginjal, batu empedunya. Kemudian setelah itu saya ruqyah di rumahnya, kemudian sembuh, gak kerasa lagi. Beberapa hari kemudian ada lagi, saya bingung, ini kok dikeluarkan, ada lagi kan. Di situ saya berpikir, ini ada apa? Saya merenung, kemudian meminta pertolongan pada Allah. Terbesit di hati saya, ini kayaknya
benda sihir yang tertanam gitu ya. Ada buhul. Ada buhul. Ternyata ketika saya cari buhulnya, ada teknik pencarian buhulnya ada ya. Jadi saya bongkar lagi cara mencari buhul. Itu gampang ya. Cari buhul tuh si pasien yang terkena sihir, kita ruqyah mengelilingi rumah. Mengelilingi rumah. Itu ketika dia dekat dengan buhul biasanya ada reaksi kayak kesetrum ya, bisa dia pingsan, bisa dia mendadak pusing, bisa dia sakit di bagian organ tertentu. Ketika masuk ke kamar dia biasa-biasa saja, tapi ketika masuk ke ruang tamu kok dia langsung jatuh. Nah, itu di situ ada buhul biasanya. Itu saya gunakan mencari buhul seperti itu. Nah, saya ruqyah si ibu Nining tadi itu, yang pasien yang terkena batu ginjal tadi, batu empedu. Nah, itu saya ruqyah dalam keadaan berdiri dan jalan ya. Waktu itu bantuan kakak juga, dibantu sama kakak juga. Dibantu sama kakak. Itu disisir. Nah, itu ketika diruqyah, masuk ke ruangan kamar, masuk ke ruangan dapur, masuk ke ruang tengah, ruang tamu. Nah, ini anehnya ketika masuk ke ruang tamu yang bagian depan, waktu itu ada ruang tamunya banyak ya. Ruang tamu yang bagian depan tapi dia agak kecil ruangannya. Itu dia langsung kayak mau pingsan. Jatuh gitu kan. Nah, di situ kita fokuskan di ruangan tadi, dicari. Kemudian di tempat-tempat di situ dicari di atas semua dicari. Ternyata di guci kita keluarkan, di situ ada benda aneh. Benda aneh dibungkus rapi oleh koran, dibungkus lagi oleh plastik waktu itu. Dan saya bongkar, ada serbuk-serbuk aneh. Serbuk-serbuk aneh. Kemudian saya suruh pegang si ibunya tadi. Ibunya tadi merasakan panas ketika panas itu udah bisa kayak kebakar itu. Nah, ini buhulnya. Kemudian saya sambungkan dengan dukunnya, dengan izin Allah kesambung ya. Itu ada teknik. Jadi buhul itu sebenarnya seperti pemancar ya. Kalau kita nonton TV, stasiun TV ketika ingin mengirimkan gambar, dia mesti ada pemancar kan? Yaitu pesawat televisi. Buhul itu pemancarnya. Jadi si dukun ketika ingin mengirim sihir, dia pakai pemancar, itu buhulnya. Buhulnya. Makanya ketika sihirnya hilang, habis, karena masih ada buhul, dikirim lagi gampang. Ada buhulnya. Nah, saya balikan waktu itu. Saya balikan, ternyata Allah memberikan jalan berkomunikasi lewat buhul. Kemudian di situ si dukunnya tergambar dengan si pasiennya. Kemudian jadi hasilnya kita perang ya. Dia pakai ilmu hitam, kita pakai ilmu ruqyah syar'iyyah. Tapi itu melalui mata batin si pasien tadi. Dengan izin Allah kita kalahkan dukunnya, kemudian kita hancurkan buhulnya. Dan setelah itu si ibunya sembuh ya. Sembuh sampai hari ini, saya tanya nggak ada keluhan lagi ya. Nggak ada keluhan lagi. Itu jadi fokus di buhul ya. Sekali lagi, buhul itu apa? Buhul itu benda sihir. Dalam surah Al-Falaq dikatakan min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi Allah tuh menyuruh kita berlindung min syarrin naffatsat. Dari berlindung dari apa? Dari kejelekan naffatsat yang dihembuskan fil 'uqad pada buhul-buhul. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, maksudnya siapa sih yang menghembuskan itu? Yaitu tukang sihir, dukun. Pada apa? Fil 'uqad, pada buhul-buhulnya. Tuh, sebenarnya Al-Quran sudah menggambarkan, sudah memberikan kepada kita itu cara. Jadi buhul. Kemudian saya pernah meruqyah, dan pasien saya ini udah saya share ya di YouTube maupun di Facebook. Cuman testimoni saya belum minta. Insyaallah nanti kedepannya saya mau minta testimoni ya. Jadi beliau ini mempunyai penyakit aneh ya, sakit kepala selama 6 tahun. Sakitnya itu bukan sehari sekali, sehari kemudian nggak sakit, bukan. Setiap saat, 10 menit sekali sakit, sejam sekali sakit, terus-terusan. Kemudian beliau merasakan panas di bagian kaki.
Kemudian hatinya itu dibikin kacau. Kalau masalah sepele pengen cerai aja. Dicek ke dokter spesialis mata, kata dokter spesialis mata itu normal. Dicek ke spesialis saraf normal. Dicek ke spesialis gigi normal. Sampai cabut gigi segala katanya normal. Cek gula darah normal. Di rongsen normal. Di scan normal. Semuanya mengatakan normal. Saya itu ruqyah, proses ruqyahnya 3 bulan, Pak. 3 bulan dengan 3 kali proses ruqyah. Ruqyah yang pertama, kesurupan, muntah. Nah itu ya. Anggapan saya ini kayaknya sembuh nih. Ternyata balik lagi ke saya. Kira-kira 2 bulan, 3 bulan kemudian balik lagi ke saya. Saya ruqyah lagi. Waktu itu kesurupan. 10 hari sembuh. 10 hari kemudian kamu kumat lagi. Kata beli, saya tanya kan di WA, "Bu, udah sembuh belum? Masih sakit?" "Alhamdulillah Ustaz, udah enggak sakit. Kepala saya udah enggak pusing lagi." Ya, selama 10 hari enggak pusing. Padahal selama 6 tahun dia pusing terus setiap harinya. Tapi setelah 10 hari, tadi saya pusing lagi katanya. Saya mulai berpikir, ini kayaknya ada buhul. Ada sihir yang tersimpan. Saya langsung datang ke rumahnya. Waktu itu sampai dijemput ya sama suaminya. Suaminya itu polisi. Seorang polisi, dia pangkatnya perwira, jadi punya bawahan. Termasuk orang terpandang di masyarakatnya, di tempatnya. Saya ngeruqyah. Ruqyah saya sampai jam 1 malam ya waktu itu ruqyahnya. Sampai 3 jam saya meruqyah. Ditemani sama teman saya. Saya ruqyah. Bagaimana cara ruqyahnya? Cara ruqyahnya saya fokuskan ke pencarian buhul. Caranya gimana? Gampang ya. Ini ilmu mahal sebenarnya nih, tapi saya akan bongkar, akan kasih kepada teman-teman ya. Jadi cara menemukan buhul itu kita ruqyah orangnya, kemudian kita niatkan untuk mencari buhul. Ya, untuk mencari buhul. Untuk mencari buhul dengan doa-doa tertentu ya, dengan doa-doa tertentu. Dengan keadaan tertutup si orangnya, si pasiennya itu, orang yang terkena sihirnya, kemudian kita ajak berkeliling rumahnya. Biasanya buhulnya itu ditanam di rumah. Kita ajak sambil kita membacakan doa ruqyah, masuk ke kamar, masuk ke dapur, masuk ke garasi, kemudian keliling sampai ke halaman. Semuanya biasa-biasa saja. Tapi ketika pada saat masuk ke garasi, pusing mendadak ya. Pusingnya luar biasa mendadak. Itu satu saya tandain, wah ini kayaknya ada buhul di sini. Kemudian masuk ke kamar, dia merasakan gelapnya luar biasa. Jadi walaupun ditutup bisa merasakan. Kita kalau nutup ya, kalau kita masuk ke tempat terang ada cahaya terang kan. Walaupun kita nutup pasti ada berasa, oh ini ada lampu. Ini kalau di luar rumah, di luar kamar itu biasa kayak ada terang-terang dikit, tapi kalau masuk ke kamar begitu. Masuk ke kamar itu perbedaannya luar biasa. Pokoknya beda, gelap banget. Nah, maka waktu itu saya fokuskan, saya cari di garasi, ternyata tidak ketemu. Dicari, sampai dipretelin ya, dikresek, saya dikeluarin barang-barang yang dikresek, di motor saya keluarin, joknya saya buka, nggak ada buhulnya itu. Saya kira nih buhulnya itu ditanam di pondasi ya. Bisa itu. Pengalaman Syekh Abdul Salam Bali itu bisa si jin itu menaruh buhul sihir itu di benda-benda yang kita nggak bisa menjangkaunya ya. Sebagaimana pada ceritanya Nabi Sulaiman ya, Ifrit itu mempunyai kemampuan bisa memindahkan benda ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan seperti halnya singgasana iblis itu bisa, singgasana Bilqis itu bisa dipindahkan oleh Ifrit ya dalam waktu hitungan dari duduk sampai berdiri. Itu saya fokus di garasi yang tadi ya. Kemudian saya buatkan air ruqyah 1 ember besar. Kemudian saya siram. Saya percikan di dinding, di motor-motor, di barang-barang sampai basah. Pokoknya rumahnya itu basah, saya percikan dengan air ruqyah. Saya pusatkan tadi di tempat-tempat yang bermasalah ketika di ruqyah tadi. Ternyata di garasi sama di kamar.
Enggak sih, saya siram sampai ember, sampai menggenang itu waktu itu. Termasuk di kamarnya juga. Seketika sakitnya hilang, sembuh. Saya tanya besoknya nggak berasa lagi. Saya tanya seminggu kemudian nggak berasa lagi. Saya tanya sebulan kemudian sembuh. 2 bulan kemudian sembuh. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah, Allah kasih kesembuhan. Nah itu pengalaman saya ketika meruqyah. Sakit kepala 6 tahun dengan tusukan-tusukan, dengan rasa kayak ditusuk-tusuk ya. Bayangkan 6 tahun. 6 tahun kita gimana sakit kepala. Itu bukan satu hari sakit, satu hari nggak sakit. Tiap saat sakitnya. Sampai di dalam hati dia terbesit ingin cerai gitu ya. Saya analisis ini ada 2 kombinasi sihir ya. Sihir perusak, sihir pembuat penyakit, sakit kepala di sini. Kemudian sihir tafrik, pemisah hubungan suami istri. Karena hatinya pun kacau, dibikin kacau, inginnya cerai. Itu ada 2 sihir yang tertanam dalam tubuh ibu tersebut. Nah itu studi kasus yang saya peroleh ketika saya meruqyah. Ada satu kasus lagi yang cukup berat. Ini cukup berat sampai saya pun ketika meruqyah sampai ikut meriang waktu itu karena masih pemula ya. Nah ini kasus yang ketiga ini itu terjadi pada tahun 2013. Saya masih pemula waktu itu karena saya belajar ruqyah sama Ustadz Fuad di tahun 2012. 2013 saya mendapatkan kasus berat ya. Seorang ibu, dia nggak bisa jalan, terkena guna-guna. Menurut pengakuan si ibunya, sampai di kakinya itu keluar kepala cumi-cumi sama keluar tali rapia. Itu pengakuan beliau ya. Karena beliau punya penyakit diabetes, akhirnya lukanya itu nggak sembuh-sembuh. Saya ruqyah, saya cuman ruqyah 2 kali dengan 2 hari. 2 kali dengan 2 hari ya. Itu saya ruqyah sampai setengah jam saya ruqyah. Si ibunya efeknya itu dia kejang-kejang ya, kayak mau kesurupan, tapi nggak sampai berontak ke saya. Setelah itu saya diamkan, selesai, kemudian sadar. Kemudian saya pulang. Setelah itu pulang, pengakuan dari anaknya katanya setelah Ustadz, kalau pas Ustadz pulang katanya ini ibu saya muntah-muntah. Alhamdulillah kalau muntah-muntah sirnya keluar. Begitu, sirnya keluar. Kemudian di waktu yang kedua kalinya saya ruqyah, itu nggak sampai lama, 10 menit dia langsung muntah, beliau langsung muntah. Di ruqyah yang pertama itu beliau ketika memejamkan mata, itu Allah gambarkan seseorang yang sedang menusuk-nusuk kakinya ya. Menusuk-menusuk boneka ditusuk-tusuk, itu tergambar. Apakah ini betul Ustaz? Wallahu alam ya gambaran. Biasanya Al-Quran itu bisa menggambarkan sesuatu di luar jangkauan kita ya. Nah ini yang dimaksud dengan istilham. Jadi bisa menghubungkan sesuatu yang memang menjadi penyakitnya. Ini sebenarnya ruqyah metode tertentu ya. Itu terkadang bisa, terkadang nggak bisa. Terkadang bisa, terkadang benar gitu. Tapi walaupun nggak benar, kita harus bisa mengkorek-korek lagi ya. Istilahnya itu harus bisa mengira-ngira berdasarkan pengalaman kita ya. Yang memang ada boleh jadi betul, boleh jadi enggak ya, gambaran yang digambarkan oleh di dalam benak pasien tadi. Jadi dalam benaknya ketika di ruqyah itu ada orang yang sedang menusuk-nusuk boneka ya. Kemudian di benaknya tadi itu ketika di ruqyah dia nggak sadar ada semacam binatang seperti gorila yang sedang memegang kakinya. Nah itu adalah gambaran sihirnya. Nah tapi buhulnya itu alhamdulillah ya, ini buhulnya itu dia nggak pakai buhul ya. Karena waktu dengan 2 hari ruqyah itu saya nggak mencari buhul, tapi alhamdulillah pasien tersebut sembuh ya. Bahkan setelah 2 minggu kemudian orang yang
hasud, orang yang bertindak jahat kepada dirinya, datang ke rumah kemudian minta maaf. Minta maaf, ternyata siapa dia? Mantan suaminya. Mantan suaminya ya. Minta maaf setelah 2 minggu kemudian. Gitu ya. Berminta maaf. Nah, itu pengalaman saya. Jadi cara ampuh mengobati guna-guna, kemudian santet, kemudian sihir dan sebagainya adalah dengan cara mencari buhul. Terkadang dukun itu mengirimkan guna-guna santet pakai buhul, terkadang nggak pakai buhul. Kalau nggak pakai buhul gampang, Pak. Di ruqyah selesai, dia nggak akan ngirim lagi karena buhulnya nggak ada. Gitu. Berarti sihirnya itu ada di badannya. Keluarkan saja dengan ruqyah, buatkan air, masukkan ke tubuh, diminumkan, udah selesai. Tapi kalau ada buhul, itu yang bermasalah. Ini yang yang menjadi kesulitan para peruqyah. Di ruqyah nggak sembuh-sembuh, ada lagi karena nggak fokus di buhul, nggak fokus di benda sihirnya. Buhulnya macam-macam ya, Pak. Buhulnya itu macam-macam. Buhul sihir itu macam-macam, ada yang berbentuk serbuk-serbuk ya. Kalau buhul untuk melukai seseorang, biasanya buhul itu digunakan oleh dukun diambil dari korban ya, bagian tubuh korban. Kalau enggak bekas pakai korban. Misalkan bekas bagian tubuh korban apa yang paling mudah? Ini ya, rambut pakai rambut. Kemudian terkadang pakai berupa baju yang pernah dipakai korban. Kemudian pakai darah juga bisa, kemudian pakai tanah. Kalau tanah itu bisa digunakan biasanya untuk mengusir orang supaya dia terusir dari tempat tersebut, pakai tanah kuburan. Biasanya untuk usaha itu, untuk menghancurkan usaha. Nah, itu macam-macam buhul itu. Saya pernah meruqyah orang yang terkena sihir pelet. Nah, dia itu sama pacarnya itu diambil berupa rambut. Curiga kan? Ini ada apa nih? Ngambil rambut kan nggak biasanya. Nah, itu hati-hati. Itu rambut, kemudian ada berupa telur ya. Kemudian berupa yang tajam-tajam itu seperti paku, silet, kemudian dibungkus dengan kain dan sebagainya, itu buhul. Nah, itu dihancurkan. Cara menghancurkannya gimana? Sangat gampang. Cara menghancurkannya itu sudah diterangkan oleh Rasulullah dan saya sudah buktikan ampuhnya luar biasa ya. Itu dengan 2 metode, bisa dibakar, bisa dikubur. Cara menghancurkannya bisa dibakar, bisa dikubur. Kalau saya memadukan keduanya. Kalau biasanya saya membakar dulu, kita hancurkan ya. Kalau keras, kita palu, peprek sampai hancur. Kalau dia panjang, kita patahkan. Setelah itu, kita bakar. Pakai bensin, pakai solar, kita bacakan solarnya dengan ayat kursi 3 kali ya. Kemudian dengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, bacakan, bakar. Setelah itu baru dikubur. Nah, itu jangan dibuang. Kalau dibuang dia masih berpengaruh, masih berfungsi. Apalagi kalau dikasihkan, dibakar atau dikubur, atau lebih ampuh dua-duanya. Itu insyaallah dia tidak akan berfungsi ya, tidak akan berfungsi. Sebagaimana sihir yang tadi yang mengenai orang yang terkena batu empedu tadi, itu saya bakar, sudah nggak berfungsi lagi. Ya, sudah kemudian nggak ada kiriman-kiriman lagi gitu ya, nggak ada kiriman-kiriman lagi. Dukun kalau mau ngirim pasti dia ngirim buhul lagi kalau dia pengen menyihir lagi. Nah, itu pengalaman saya ketika mengobati orang yang terkena sihir. Banyak ya yang terkena sihir itu, banyak yang saya obati, banyak. Itu yang paling berat, yang paling berat ya, yang paling kuat. Ada lagi sebenarnya, cuman saya 3 dulu karena ini waktu juga. Ada sebenarnya yang sampai buta, ada ya. Ada yang sampai buta. Yang ringan-ringan ada. Yang ringan-ringan sebenarnya, kalau yang ringan itu kalau kita sudah tahu caranya, yang tadi kan yang berat itu fokus di buhul, nanti yang ringan pun akan mudah kita tangani. Kita akan mudah untuk ditangani. Itu adalah cara mengobati, cara menyembuhkan orang-orang yang terkena buhul ya.
terkena sihir, maaf ya, terkena sihir ataupun terkena santet ya. Itu. Silakan, yang ada yang mau ditanyakan teman-teman ya. Silakan sambil bertanya. Alhamdulillah ya, ini ada 16 yang nonton. Nanti ruqyah online nanti ya, ruqyah online. Nanti saya akan adakan ruqyah online. Ruqyah online-nya di sini caranya. Jadi dengan cara kita live streaming ini saya akan bacakan Al-Qur'an, nanti tinggal didengarkan oleh teman-teman ya. Silakan, ada yang bertanya enggak? Silakan. Muhammad Taufik Ridwan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini Muhammad Taufik Ridwan, teman saya yang di Bekasi ya. Kalau nggak salah, ya Kang Taufik Ridwan, kepala cabang ini bukan? Kepala cabang apa namanya? Yang di Bekasi ya, PBR. Ya, silakan. Ini ada Hanif Asyaukillah sedang menonton. Imam Sofik, assalamualaikum. Gimana kabar Pak? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Imam. Kemudian Pak Den Samudra, alhamdulillah. Semoga jadi ladang pahala menolong sesama. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Jazakallah atas doanya. Ahmad Barokah, Pak Ahmad Barokah. Thailand hadir, insyaallah ada di Thailand ya. Teman-teman di Thailand juga ada nih insyaallah. Kemudian Muhammad Sahroni, ya Kang Roni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Muhammad Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Den Samudra, ada nomor WA Ustaz? Ada. WA ada ya Pak ya. Nanti saya kasih Pak WA-nya. Elwi Zahra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Wiwin Puspitasari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Taufik Ridwan, alhamdulillah. Nanti ruqyah online nanti ya terakhir ya. Naufal Afif, ya. Muhammad Rofi, ya. Apa pandangan Ustadz tentang Ustadz Danu? Ustadz Danu ya. Wallahu alam ya. Saya pernah juga menyaksikan pengobatan beliau. Yang saya lihat beliau menggunakan kalimat-kalimat zikir ya. Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang memang di luar zikir, ataupun menggunakan metode-metode yang di situ ada kemusyrikan ya. Itu secara zahir ya, kita tidak tahu secara batinnya. Nah, itu kita tidak mau terlalu jauh ya. Kalau kita nggak kelihatan ya udah. Nah, kita nggak, kalau saya sendiri tidak begitu mempermasalahkan selagi secara zahir memang tidak menyimpang dari syariat gitu ya. Yang saya lihat beliau tidak menyimpang dari syariat ya, masih menggunakan Al-Quran gitu kan. Kemudian masih walaupun ada selentingan-selentingan dari pasien gitu kan yang mengatakan di belakang kamu saya tahu gitu kan. Nah itu kan jin ya. Jin itu jangan dipercaya. Orang yang masuk orang yang kesurupan, jinnya itu di antara dua, antara jin kafir sama jin muslim. Sementara ketika jin muslim dia fasik gitu. Dan keduanya nggak bisa dipegang perkataannya. Kesaksiannya nggak bisa dipegang apalagi jin ini ya. Jadi begitu. Ya, kalau menurut saya ya simple. Fahkum bil zahir, hukumi yang zahir. Yang tidak zahir kita jangan menghukumi karena kita takut salah gitu. Kita takut salah memandang teman kita dengan, kalau memang sudah nyata melakukan kemusyrikan ya kita katakan melenceng dari kemusyrikan ya. Sampai ada yang sampai mengobati orang dia supaya menambah tenaga minum darah. Kemudian pengobatannya tidak syar'i ya. Dari sisi misalkan akhwat enggak menutup aurat, kemudian bercampur baur dan sebagainya, itu tidak syar'i. Itu ya kalau saya. Kalau mau meruqyah tempat untuk usaha Pak Ustadz,
Ruqyah tempat usaha gampang, Pak. Ruqyah tempat usaha itu ada dua cara ya. Ruqyah tempat usaha. Tergantung tempat usaha itu dia, nah ini ada yang diganggu jin, ada yang digunakan sihir, ada yang menggunakan sihir ya. Caranya gimana? Caranya Bapak bacakan surah Al-Baqarah di setiap tiap ruangan. Satu halaman cukup. Di kamar bacakan Al-Baqarah satu halaman. Halaman pertama aja dari Al-Fatihah sampai berurutan. Al-Fatihah sampai ayat tertentu di kamar. Ayat misalkan Al-Fatihah sampai ayat waladhdallin ya, kamar. Kemudian Alif Lam Mim, Alif Lam Mimnya sampai ayat misalkan ayat 22 atau ayat 25 ya. Di apa namanya? Di ruangan tamu. Kemudian ayat 25 sampai berikutnya di dapur. Terus semua ruangan kita bacakan. Nanti itu terusir jinnya. Tapi kalau dia sihir, kalau dia itu ada sihir, ada berbentuk buhul, ya harus dicari buhulnya, Pak. Tempat usaha itu harus cari buhulnya. Biasanya orang-orang dukun itu dia menggunakan tanah-tanah merah, tanah-tanah kuburan biasanya. Saya pernah nguruqyah. Saya pernah dapat info, termasuk mertua saya ya, itu katanya di warungnya itu sampai ditaburi serbuk-serbuk tertentu ya, dikelilingi. Itu begitu. Terus saya pernah meruqyah juga pengusaha konveksi. Nah, itu di depan rumahnya ada yang menaruh semacam pasir tanah terekam oleh CCTV. Saya ruqyah itu ya, saya bersihkan. Nah, itu caranya dengan cara kita cari dulu buhulnya. Kalau nggak ketemu gimana? Susah. Kita ruqyah pakai air. Bacakan Al-Baqarah, doa-doa yang lainnya. Al-Baqarah cukup. Bacakan ke air, kita tiupkan, kemudian kita semprot pakai alat penyemprot. Semprot gitu ya sampai basah semuanya. Udah, nanti insya Allah tempatnya akan kembali normal. Bapak Imam Mahmud Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi mau yang tiasa ngeruqyah. Oh, insyaallah. Orang sekedik-sekedik kayak orang ayakeun pelatihan yang mudah-mudahan ke Payuna. Ieu nuju saya lagi merencanakan mau mengadakan pelatihan insyaallah ke depannya ya. Lagi ngumpulin orang-orangnya nih Pak Imam. Ngumpulin orang-orangnya, kalau udah banyak nanti kita akan adakan forum khusus ya. Forum khusus untuk melatih para praktisi ruqyah. Memang harus banyak. Yang tercatat kalau kita lihat channel-channel YouTube ya, paranormal itu banyak Pak ya, sampai jutaan. Channel-channel dukun itu banyak. Channel-channel praktisi ruqyah itu nggak sampai jutaan pengikutnya. Ustaz Muhammad Faizar aja berapa? Soalnya 100.000 ya, 100.000. Ustaz Heri juga nggak sampai 200.000, nggak sampai 300. Tapi kalau dukun itu sampai jutaan subscribernya. Ya, sampai jutaan itu. Para praktis ruqyah harus banyak ya. Kenapa? Karena kan inti permasalahan penyakit sihir, santet dan sebagainya itu dari siapa? Dari wali syaitan. Siapa mereka? Dukun ini. Makanya para penolongnya itu, pembasminya siapa? Para praktisi ruqyah. Gitu. Karena nggak setiap ustadz itu berani mau menjadi praktisi ruqyah. Ya. Resikonya tinggi sebenarnya, resikonya nggak tinggi sih. Kalau kita yakin pada Allah, minta pertolongan pada Allah, nggak tinggi. Allah kasih benteng ya. Saya selama 8 tahun menjadi praktisi ruqyah nggak berasa apa-apa ya. Bukan berarti sombong ya, tapi ini merupakan pertolongan Allah. Kalau kita jadi seorang praktisi ruqyah itu ada benteng khusus ya. Yang saya rasakan begitu. Ketika saya menghadapi pasien-pasien yang ada yang pun jin pamacan sampai berantem itu, nggak tahu kok semacam ada benteng yang melindungi. Ini mungkin Allah yang menjaga para praktisi ruqyah. Jadi jangan takut kita menghadapi jin dan syaitan dan serta sihir. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Pak Bagus. Kalau lagi ruqyah online terus kesurupan, apa yang harus kita lakukan? Nah itu dia Pak, kalau Bapak ada gejala, ada penyakit seperti itu, Bapak harus ada pendamping. Kecuali kalau penyakitnya biasa, penyakitnya malas, gelisah. Kalau Bapak sering kesurupan, ini nanti kita akan adakan ruqyah online. Bapak harus ada pendamping nih. Ya, pendampingnya ya Pak.
Kalau ada indikasi bakal kesurupan. Bapak Agus Kuncong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Sulit jodoh. Bisa jadi dikarenakan adanya sihir, mohon penjelasannya. Sulit jodoh itu bisa jadi adanya sihir, bisa jadi enggak, Pak. Ya. Kalau yang pengalaman saya, yang kasus-kasus sulit jodoh dikarenakan sihir itu ada indikasinya, ada ciri-cirinya. Biasanya dia menggunakan, si dukun itu biasanya menggunakan sihir-sihir penghalang ya. Penghalang wajah atau sihir-sihir hipnotis, sihir-sihir yang mengkelabui orang lah. Saya pernah meruqyah orang yang enggak menikah-nikah, seorang laki-laki dan perempuan ya, tapi ini orangnya beda. Itu enggak menikah-nikah. Kenapa? Pada saat dia melamar, kemudian timbul enggak suka ke si perempuannya. Kemudian timbul pandangan jelek. Jadi yang dia saksikan itu semua perempuan tuh kayak nenek-nenek, kecuali ibunya. Nah ini yang ada sihirnya, ini harus diobati. Kemudian saya punya pasien seorang perempuan yang gak nikah-nikah, umur 40 tahun baru nikah. Itu kebalikannya. Orang melihat dia kayak nenek-nenek. Jadi laki-laki itu gak pada mau orang kayak nenek-nenek, padahal cantik ya. Nah itu ada sihir. Itu ada yang begitu, ada yang sampai begitu. Saya yang meruqyah yang laki-laki tadi itu sampai beberapa kali baru sembuh, nggak cukup 1 kali. Ada lebih dari 7 kali baru ada perubahan. Sampai istrinya pun dikatakan kayak nenek-nenek ya. Itu dahsyatnya sihir ini ya, sihir mengkelabui pandangan itu. Nah kalau nggak ada indikasi seperti tadi ya, nggak ada indikasi, ini faktor ikhtiar dan faktor takdir ya. Bapak meminta kepada Allah supaya dimudahkan oleh Allah. Barangkali ini ujian ya, ujian untuk kita sehingga kita lebih dekat dengan Allah ya. Bapak istikharah setiap habis sholat 5 waktu, tambahkan sholat istikharah dan doanya, minta diberikan jodoh yang baik. Kalau sulit jodoh, bingung ada 2 perempuan mana yang paling bagus, ya Bapak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara takdir ya. Pak Imam minta nomor WA supaya abdi tiasa konsultasi sareng belajar ruqyah. Insyaallah Paknya mungkin di pasien. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Iya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Setelah ini kita akan ruqyah online ya. Mohon keriduannya apabila pertemuan ini bermanfaat, minta di-share ya ke teman-teman yang lain. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan sesuai janji saya akan ruqyah secara jarak jauh, ruqyah online. Apa itu ruqyah online? Ruqyah online itu ruqyah melalui media telekomunikasi ya, melalui media HP atau melalui media live streaming ya, atau video call juga bisa. Yang paling bagus itu ya kita ada video, ada gambar yang jadi kita bisa menyaksikan reaksinya apa, keluhannya gimana ya. Ruqyah online apakah bisa menghancurkan buhul? Nggak bisa Pak. Menghancurkan buhul harus secara langsung, tapi bisa dipandu oleh praktisi ruqyah yang sudah berpengalaman. Nanti yang menghancurkannya orang yang terkena sihirnya, bisa nanti dipandu. Saya tempo hari meruqyah online seorang bapak-bapak ya yang masang ini susuk ya, masang susuk di ininya. Itu tercabut. Saya pandu ya. Saya pandu. Jadi bisa, cuman kalau sama orangnya nggak bisa, harus dipandu oleh si praktisi ruqyahnya. Kalau pemisah Ustadz, bagaimana aku sudah 2 kali dipisahkan? Gimana apanya? Gimana apanya? Sihir pemisah maksudnya. Sihir pemisah harus diruqyah. Ruqyah. Kemudian cari buhulnya, takut ada cari buhulnya. Jadi kalau begitu, kalau cari buhul itu berarti ruqyah rumah juga kan? Jadi ruqyah orang plus ruqyah rumahnya. Nah, ini yang suka dilupakan oleh para praktisi ya. Jadi
Kalau saya suka catat, kalau punya pasien itu saya catat, saya bukukan. Saya pernah mencatat tuh, dibukukan satu-satu, si fulan efeknya begini-begini gitu kan. Kemudian ada buhul, saya rekam itu supaya nanti jadi dokumentasi. Saya bisa menganalisis, bisa membedakan mana pasien-pasien yang sembuh dengan cepat dan yang tidak ya. Itu saya begitu. Jadi gampang cepatnya. Jadi kita pun nggak begitu susah payah, nggak capek kita meruqyah lagi kan. Karena kalau terus ruqyah lagi capek juga. Ruqyah online apakah bisa muncul? Ya, ada lagi? Enggak ya. Jadi ruqyah online itu ruqyah jarak jauh menggunakan via live streaming ya, atau apa namanya, video call juga bisa. Yang penting suara dan gambar itu kita bisa berkomunikasi, kelihatan. Apakah bisa? Bisa. Saya udah uji cobakan, bisa Pak. Ruqyah online itu signifikan, bagus ya. Kalau misalkan nggak bisa dilakukan ruqyah online, ya kita gunakan ruqyah langsung. Kalau masih ringan-ringan, insya Allah bisa, ya bisa. Saya meruqyah orang yang kena pelet, itu cuma 1 kali ruqyah online itu keluar. Kemudian yang kena sihir batu empedu, kemudian batu ginjal, pakai telepon, nggak pakai video call, telepon, itu hancur ruqyahnya. Yang penting gimana keikhlasan daripada orang yang diruqyah sama orang yang meruqyah. Kita tanamkan keikhlasan, kita fahamkan kepada pasiennya terlebih dahulu supaya tawakalnya tinggi, kemudian keimanannya lebih menebal, kemudian bertobat kepada Allah kalau ada dosa-dosa. Itu akan membantu proses ruqyah. Surah yang diiringi untuk menemukan buhul surah apa ya Ustadz? Ya, surat, kalau saya sebenarnya itu macam-macam ya, tergantung yang diamalkan oleh peruqyahnya. Kalau teman-teman praktisi yang lain, mungkin ada yang menggunakan bacaan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu bacaannya. Itu bisa pakai itu. Kalau saya biasa menggunakan amalan yang saya suka gunakan ataupun yang saya pakai, cukup menggunakan zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian bacakan Allahu nurus samawati wal ard, Allahu nurus samawati wal ard. Bacakan aja sambil berjalan. Kemudian si pasien itu juga jangan berdiam diri, suruh berzikir, baca sholawat. Kita pun baca sholawat sama bacakan doa tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Muhammad Rofi, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz, kemarin di kampung saya ada orang yang 3 hari hilang, dan ada orang yang sebagian mengatakan bahwa orang itu diculik oleh hantu. Apakah ada jin yang bisa menculik manusia? Gimana ya culiknya ya? Menculiknya gimana ya? Kalau menculik dipanggul gitu ya, kemudian masukkan ke mobil, nggak ada ya. Mungkin culiknya secara dibuat nggak sadar, ada ya, dibuat nggak sadar ada. Jadi si orangnya itu dimasukin jin, dia nggak sadar, sehingga dia layap kemana-mana. Nah itu mungkin barangkali yang dimaksud ya, diculik hantu, diculik jin. Nah, diculik jin, jadi dia nggak sadar kalau dia itu sudah dipengaruhi oleh jin. Itu. Karena ketika saya mondok ada teman saya santri itu, dia kabur di malam hari, wanita ya. Kemudian dia nggak sadar, awalnya sadar tapi ujung-ujung nggak sadar. Kata masyarakat itu orangnya itu sampai muter-muter di kuburan katanya, muter-muter aja sampai keesokan harinya dia tidur ya. Ditanya, perasaan saya udah jalan jauh katanya, padahal muter-muter ya. Nah itu dikendalikan oleh jin. Maksudnya begitu ya. Bukan berarti hantu itu kayak di TV-TV ya, wah dipanggul gitu sama jin, sama itu nggak mungkin ya. Kan gaib, makhluk halus ya, nggak bisa. Kecuali kalau si jinnya itu masuk ke tubuh manusia, gitu ya. Kemudian manusia tadi itu dibawa kabur. Ya, maksudnya pemisah itu sihir atau apa? Iya Pak, maksudnya pemisah di situ sihir ya. Sihir yang berfungsi untuk memisahkan antara kedua
kedua belah pihak ya, memisahkan suami dengan istrinya. Nah itu ada namanya sihir tafrik. Kalau ada bahasa Arab namanya sihir tafrik, sihir pemisah. Tujuannya untuk memisahkan. Tadinya cinta jadi benci, itu kan. Tadinya bersatu jadi cerai, tadinya bersama-sama jadi nggak akur. Itu sihir pemisah. Tujuannya gimana? Triknya si jin itu, si dukun itu, dia masukkan jin dan sihir ke dalam hatinya yang diobok-obok. Kebanyakan orang yang terkena gangguan jin itu di sini, Pak. Kepala dan hati, itu aja. Pelet tuh biasanya di sini antara hati dan kepala. Ya, kalau pelet termasuk sihir gila juga hati dan ini. Ataupun sihir-sihir penyakit juga sama, hati dan ini. Makanya kita fokuskan di sini. Karena intinya memang kepala manusia itu inti imannya, inti kencangnya ibadah manusia itu di mana? Otak kan? Otak sudah loyo, sudah kacau, udah anggota yang lain loyo. Makanya dibuat kacau pikirannya. Kacau. Kalau saya meruqyah suka difokuskan di kepala, kemudian sini. Ini. Kalau misalkan terasa panas punggung, baru kita tepuk-tepuk punggungnya. Ya. Dari Bapak Arif Trianto ya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya apabila ada orang yang terkena sihir, ya, maksudnya apa? Baik, kalau nggak ada kita lakukan ini ya, ruqyah online ya. Baik, kita mulai ruqyah online-nya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, yang ikut nyimak ya. Apa ini? Satu lagi ya, ini ada yang nanya ini dari Pak Tengku. Amalan doa apa yang bisa kita gunakan untuk pengasih di tempat kita kerja? Pengasih, maksudnya apa? Amalan doa apa yang bisa kita gunakan untuk pengasih di tempat kita kerja supaya rezekinya lancar gitu, Pak? Amalannya apa ya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu amalannya ya. Wasta'inu, mintalah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dengan salat. Amalannya adalah dengan sabar dan salat. Ya. Sabar dan salat. Bapak salat setelah selesai salat fardu, Bapak berdoa ya, minta rezeki dibukakan. Setelah Bapak berusaha, kemudian Allah kasih sedikit rezekinya, Bapak bersabar dan sebagainya, itu akan meningkatkan kualitas kinerja Bapak, bahkan akan menjadi benteng ya. Nah, kemudian amalan berikutnya Bapak sering bacakan untuk benteng ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak terjadi hal yang enggak benar ya. Baca surah Al-Baqarah Pak ya. Al-Baqarah setiap hari kalau bisa ya. Nah, kemudian apa ini Pak? Mau ya ruqyah online sekarang ya. Dengarkan ya semuanya. Hayati, kemudian tawakalnya diperbesar, minta pertolongan pada Allah. Kemudian jangan diikuti, cukup kita dengarkan saja. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan yang mau ruqyah online gabung ya. Tinggal didengarkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nah itu tahap pertama ruqyahnya. Coba ada yang berasa nggak? Yang berasa coba komen. Yang nggak berasa komen. Pengen tahu ini ada reaksi nggak kira-kira? Silakan rekan-rekan yang berasa bisa panas, gemeter, sesak, mual, kemudian pokoknya ada rasa-rasa aneh, silakan. Ada yang berasa nggak kira-kira? Coba yang berasa komen. Ya, kita lanjutkan ruqyah tahap kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebentar ya, ini baterainya lemah nih. Cas dulu. Nah, ini ada yang efek Pak Erwin tangannya sampai basah-basah di ruqyah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
الناس من الجنة والناس. Ya, ini putaran kedua ya. Silakan, ada yang berasa komen ya. Sesak, tangannya basah, pusing, punggungnya panas, kepalanya pusing, mau muntah. Coba ada yang berasa nggak kira-kira? Nah, itu ruqyah online-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Yang mau bertanya lagi silakan ya. Nanti sebelum tutup, silakan yang mau bertanya lagi seputar masalah ruqyah ataupun seputar masalah yang lain silakan. Di luar tema pun nggak apa-apa. Yang mau nanya silakan. Jadi itu untuk ruqyah online-nya ya. Ya, berarti ini sehat semua ya, nggak ada yang berasa. Alhamdulillah ya. Insyaallah nanti kedepannya saya akan live seperti ini. Nanti di akhir akan ada ruqyah-ruqyah lagi ya, ruqyah-ruqyah online. Nanti barangkali kalau ada teman-teman yang mau ruqyah online silakan diajak aja ya. Mau ruqyah online ataupun keluarga yang mempunyai penyakit keluhan tertentu silakan konsultasi di sini. Gratis ya, konsultasi gratis, kemudian ruqyah online gratis, nanti bareng-bareng di live ya. Kalau yang ada indikasi kesurupan, biasa kalau suka kesurupan ya kita ini dampingi sama keluarga ya, sama mahramnya. Nah ini Bapak Agus kata nih, Bapak Agus Kuncong, agak sempoyongan, kayak kurang darah dan leher terasa pegal. Nah ini efek ruqyah ya, efek ruqyah jarak jauh, agak sempoyongan ya. Nah Bapak Agus nanti di ruqyah lagi Pak. Bapak ruqyah mandiri ya. Bapak bacakan doa-doa ruqyah ya. Yang tadi saya bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122 Bapak bacakan aja. Nanti niatkan untuk meruqyah, untuk melanjutkan sisa-sisa yang tadi. Ini Ibu Henti Purwanti, setelah diruqyah online rasanya gimana? Saya mau muntah Pak Ustadz, tapi belum ada yang keluar, mulut udah mangap, lebar dan membungkuk. Nah ini efek dari ruqyah ini online ya. Ibu kalau muntah itu bagus ya, jangan kaget ya. Muntah bagus, berarti ada hal yang negatif yang keluar, ada sesuatu yang negatif yang keluar ya, itu bagus ya. Jadi muntah. Tadi ada Bapak Agus sempoyongan katanya, kayak kurang darah, leher terasa pegal, Ibu Henti sampai mau muntah ya. Belum ada yang mulutnya sampai buka lebar ya, membungkuk. Nanti Ibu Henti bisa bacakan ayat kursi ya Bu ya, sama Ibu sendiri 3 kali bacakan cukup, ditiupkan ke air, diminumkan, biar nanti mempermudah proses pengeluarannya. Ya Bu Henti bacakan ayat kursi 3 kali, kemudian diminum. Nanti itu akan mudah keluarnya. Itu caranya gitu ya. Cara untuk memudahkan. Jadi kalau ngeruqyah itu jangan hanya cukup kita baca Al-Qur'an. Cara menggunakan media-media air juga itu sangat berpengaruh ya. Saya ketika meruqyah orang yang terkena sihir, terkadang kalau dibacakan Al-Qur'an itu gak keluar-keluar, susah banget ya. Tapi ketika pakai media air, nah itu cepat. Ibu bacakan pakai air, diminum, biar terkuras, nanti yang ada di tubuh itu terkuras ya. Terkuras. Ada lagi yang berefek, silakan komen. Ini ada 3 orang yang berefek. Pak Erwin tangannya berasa basah katanya. Pak Agus sempoyongan, kemudian kayak kurang darah dan lehernya terasa pegal. Ibu Henti katanya udah mau muntah, udah lebar ya, mulutnya sudah terbuka lebar, membungkuk sampai memuntah, tapi nggak mau muntah. Ada lagi? Silakan. Nanti silakan ya, mau ada saudara, teman-teman yang mempunyai keluhan-keluhan, bawa aja kemari. Kita adakan live. Setelah itu ruqyah online. Mudah-mudahan kalau misalkan gangguannya nggak terlalu berat, insya Allah pertemuan sekali sembuh ya. Dan izin Allah pertemuan sekali sembuh. Kalau misalkan masih ada beberapa sisa ataupun nggak ada perubahan, nah 2 kali, 3 kali. Jadi jangan cukup 1 kali kalau nggak ada perubahan.
terus kedua kalinya. Silakan yang mau ruqyah online gratis dibawa aja ya, keluarga ataupun teman-teman yang punya gangguan. Jadi silakan. Ya, di live streaming ya ruqyahnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Gak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.